Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indri Dija Purnama, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan nomor induk mahasiswa 85955525557. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai gelombang. Ada dua jenis percobaan terkait gelombang yang akan saya lakukan. Pertama, percobaan jenis-jenis gelombang dengan tujuan untuk mengamati bentuk dan jenis-jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian yang kedua yaitu percobaan sifat pemantulan gelombang dengan tujuan untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Langsung saja, mari kita simak video ini sampai akhir. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya akan melakukan percobaan terhadap jenis-jenis gelombang. Nah, pada percobaan ini, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada linki, kemudian ada kabel, serta ada karet gelang. Nah, pertama-tama kita akan merentangkan selinki ini, kemudian salah satu ujungnya akan saya ikat pada stand holder tersebut, dan ujung lainnya akan saya pegang. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ujung selinki yang saya pegang ini akan saya gerakkan dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Gerakan tangan saya yang cepat ke kiri dan ke kanan ini menyebabkan lilitan selinki bergerak secara horizontal dan membentuk sebuah pola gelombang yang menyerupai bukit dan lembah, serta bergerak menjauhi tangan saya menuju ujung selinki yang terikat pada stand holder tersebut. Perlu diketahui bahwa yang merambat lurus ke depan menuju stand holder tersebut adalah energi dan momentum dari usikan atau gerakan ini, dan bukan bagian dari selinki itu sendiri. Lilitan selinki ini hanya bergerak bolak-balik di tempatnya. Nah, karena arah getaran selinki tegak lurus dengan arah rambatan gelombang, maka gelombang yang dihasilkan ini disebut sebagai gelombang transversal. Selanjutnya, kita akan menaruh karet gelang tepat di tengah-tengah selinki, kemudian akan kita gerakkan seperti sebelumnya, yaitu ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Kemudian kita akan mengamati ketika gelombang berjalan apakah karet gelang ini akan ikut berpindah dan adakah energi yang merambat melalui selinki ini. Bisa dilihat teman-teman, saat gelombang terbentuk dan melewatinya, karet gelang tersebut tidak ikut berpindah merambat bersama gelombang. Karet gelang hanya berisolasi tegak lurus di posisinya, lalu kembali ke titik awal setelah gelombang berlalu. Peristiwa ini secara visual membuktikan prinsip dasar gelombang, yaitu gelombang hanya memindahkan energi, bukan materi. Kemudian, jika kita amati, ada energi yang merambat melalui pegas atau selinki ini. Bisa kita lihat pada stand holder tempat ujung selinki diikat. Energi yang diberikan dari ujung awal telah dipindahkan melalui selinki ke ujung akhir, dan menyebabkan stand holder tersebut sedikit bergerak saat gelombang tiba di sana. Energi ini berasal dari kerja atau gaya yang diberikan saat tangan kita menggerakkan ujung selinki. Gaya kita mentransfer energi dari lilitan pertama, dan energi itu terus merambat hingga lilitan terakhir. Percobaan ini menegaskan bahwa gelombang adalah mekanisme efisien untuk mentransfer energi tanpa memindahkan mediumnya. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita sudah melihat dengan jelas bahwa selinki menunjukkan gelombang transversal saat kita menggerakkannya ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Nah, sekarang kita akan mengganti mediumnya dengan kabel listrik, dan kita akan melihat apakah hasilnya sama seperti saat kita menggunakan selinki sebelumnya. Setelah diamati, secara jenis gelombang hasilnya sama. Ketika kita menggerakkan kabel ke kiri dan ke kanan, kita tetap menciptakan gelombang transversal. Arah getaran masih tegak lurus dengan arah rambatan energi, dan kita tetap akan melihat pola menyerupai bukit dan lembah merambat. Namun, ada perbedaan besar pada karakteristik gelombang yang dihasilkan. Kabel listrik jauh lebih kaku dan berat dibandingkan selinki. Karena sifatnya yang lebih kaku dan memiliki hambatan internal yang tinggi, energi gelombang pada kabel menjadi cepat teredam. Gelombang yang terbentuk pada kabel akan sulit dilihat amplitudonya dan cepat menghilang dalam jarak pendek. Ini membuktikan bahwa karakteristik medium, dalam hal ini kekakuan dan viskositas, sangat mempengaruhi seberapa jauh dan seberapa jelas suatu gelombang dapat merambat. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita beralih ke medium pertama yaitu selinki. Di sini sama seperti sebelumnya, kita merentangkan selinki dan salah satu ujungnya ditahan oleh stand holder tersebut, kemudian ujung lainnya saya pegang. Nah, di sini kita akan menggerakkan selinki dengan cara maju mundur, dengan cepat dan secara berulang-ulang.
Perhatikan baik-baik perbedaannya. Gelombang yang dihasilkan sekarang tidak lagi berupa bukit dan lembah. Yang terlihat adalah daerah lilitan yang merapat dan daerah lilitan yang merenggang. Daerah rapat dan renggang inilah yang membawa energi. Pada percobaan ini, arah getaran selinki adalah sejajar atau searah dengan arah rambat gelombang. Maka dari itu, jenis gelombang yang kita hasilkan ini adalah gelombang longitudinal. Percobaan ini menegaskan gelombang longitudinal ditandai oleh pergerakan medium yang searah dengan pergerakan gelombangnya. Dari serangkaian percobaan jenis-jenis gelombang tadi, bisa kita simpulkan bahwa gelombang transversal dihasilkan saat getaran tegak lurus dengan arah rambatnya, menciptakan bukit dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal dihasilkan saat getaran sejajar dengan arah rambatnya, menghasilkan rapatan dan renggangan. Kesimpulannya, gelombang hanya memindahkan energi, bukan materi. Karet gelang tadi membuktikannya. Ia hanya berisolasi di tempatnya, sementara energi dari usikan tangan kita berhasil merambat hingga ujung. Dari percobaan ini, kita belajar bahwa medium itu penting. Selinki yang elastis adalah penghantar energi yang baik, sementara kabel listrik yang kaku menyebabkan energi gelombang cepat teredam dan menghilang. Percobaan ini menegaskan bahwa gelombang adalah mekanisme fundamental alam semesta untuk mentransfer energi melalui ruang dan medium. Baiklah teman-teman, kita beralih ke percobaan yang kedua, yaitu mengamati sifat pemantulan gelombang. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada kerikil, kemudian ada benang kasur, selinki, serta wadah yang telah berisikan air. Pertama-tama, saya akan menjatuhkan kerikil ini ke dalam wadah yang telah berisikan air tadi. Perhatikan bentuk gelombang yang terbentuk. Gelombang air menyebar keluar dari pusat jatuhnya kerikil dalam bentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang semakin lama semakin membesar. Ini adalah gelombang transversal yang membawa energi, dan kita bisa melihat amplitudonya berkurang seiring jarak tempuh. Sekarang fokus pada sisi-sisi bak. Begitu gelombang yang menyebar itu mengenai dinding bak yang kaku, gelombang tersebut langsung dipantulkan kembali. Dinding bak bertindak sebagai pemantul atau penghalang tetap, memaksa energi gelombang untuk kembali ke dalam medium air. Kita melihat gelombang pantulan yang bergerak ke dalam berinteraksi dengan gelombang datang yang bergerak keluar, menciptakan pola kompleks yang disebut interferensi. Percobaan ini membuktikan bahwa gelombang air sama seperti jenis gelombang lainnya. Ketika bertemu dengan penghalang, ia akan dipantulkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melihat sifat pemantulan dari gelombang yang dihasilkan oleh selinki ini. Pertama-tama, selinki kita renggangkan seperti ini, lalu pada ujung yang di sebelah sana saya sudah mengkaitkannya di kaki meja yang kokoh agar tidak bergeser, dan itu juga disebut sebagai selinki ujung terikat. Lalu pada ujung yang ini akan saya pegang dan akan saya getarkan beberapa kali hingga membentuk setengah panjang gelombang seperti ini. Kemudian kita akan mengamati perambatan setengah gelombang sampai gelombang tersebut menghilang. Setelah diamati, gelombang tersebut terpantulkan. Pemantulan ini dipicu oleh ujung selinki yang diikat pada tiang kokoh yang bertindak sebagai ujung terikat, yang memberikan gaya reaksi yang besar saat gelombang tiba. Dapat kita lihat juga, karena gelombang asal yang saya kirimkan berupa bukit atau ke atas, maka gelombang pantul yang kembali berubah fase 80 derajat menjadi lembah atau ke bawah. Perubahan fase 180 derajat pada ujung terikat ini terjadi karena adanya gaya reaksi dari tiang yang arahnya berlawanan dengan arah getaran gelombang datang. Jadi, pada ujung terikat, gelombang dipantulkan dengan fase yang berlawanan. Sekarang kita ciptakan kondisi ujung yang bebas. Seperti yang teman-teman lihat ya, yang saya maksud ujung bebas adalah seperti ini. Ujung selinki yang ini sudah tidak lagi terkait secara langsung pada kaki meja seperti sebelumnya, namun saya ganti menggunakan benang kasur. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini disebut sebagai selinki ujung bebas. Kemudian, sama seperti sebelumnya, selinki ini akan kita getarkan beberapa kali, lalu akan kita amati perambatannya. Pada pemantulan ujung bebas, tidak ada perubahan fase. Gelombang pantul memiliki fase yang sama dengan gelombang datang. Bukit kembali sebagai bukit, dan lembah akan kembali sebagai lembah. Percobaan ini menegaskan perbedaan penting, yaitu perilaku gelombang sangat ditentukan oleh sifat ujung medium, apakah ia terikat kokoh atau bergerak bebas. Nah, teman-teman, itulah tadi serangkaian percobaan saya terkait gelombang.
Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.